Halo, Bu Jang. Arigato yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Utsubaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini aku meringkas anime Bubble yang dirilis pada tahun 2022. Sebelum masuk ke ceritanya, selamat tahun baru nih. Sorry banget telat ngucapinnya. So, jangan lama-lama lagi seperti biasa. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe channel ini agar aku semangat lanjut bikin kontennya. Yaudah gitu aja. Langsung ke alurnya. Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah gelembung atau bubble besar telah menutupi kota Tokyo. Dan banyak orang memanfaatkan momen itu sebagai ajang games bernama Battlecore. Lalu terlihat seseorang bocah berambut kuning bernama Usagi yang sedang menghindari kejaran tim lain yang berusaha menangkapnya. Namun karena itu bocah terlalu gacor, ia malah membuat celaka dirinya yang berakhir hampir nyebur ke pusaran air. Untung aja ada seorang MC kita yang cool bet nih bernama Hibiki. Langsung dengan skill parkour yang pro, ia pun menyelamatkan Usagi dan langsung memenangkan timnya dari kompetisi Battlecore itu. Dan di saat rekan-rekannya melakukan charge untuk kemenangannya, si MC cool kita ini memiliki untuk cabut dari sana, memisahkan dirinya dari rekan-rekannya. Di saat malam tiba dan rekan-rekan yang menikmati hadiah dari kemenangan tadi, Hibiki yang lagi menyendiri itu dihampiri oleh si ciwi peneliti bernama Makoto yang membahas tindakan Hibiki yang terlalu nekat menyelamatkan Usagi. Di saat di tengah pembicaraan mereka, Hibiki mendengar sesuatu di tower Tokyo yang ia lihat, dan ia pun langsung pergi ke sana. Seorang rekan Makoto bernama Shin yang melihat itu pun langsung menyusul Hibiki. Lalu cerita pun flashback ke awal mula semua ini terjadi. Dari sebuah gelembung-gelembung misterius yang muncul berjatuhan ke dalam bumi, membuat kekacauan di mana-mana. Sampai di mana muncul ledakan misterius dari sebuah tower di Tokyo yang membuat daerah Tokyo diselimuti bubble yang besar. Di saat bubble-bubble itu berhenti turun, mereka berubah menjadi air yang membuat Tokyo terendam. Kemudian banyak anak-anak yang memasuki kawasan itu untuk bermain permainan yang sangat berbahaya coy. Dan salah satu dari mereka bisa mendengar nyanyian-nyanyian yang berasal dari tower asal ledakan itu. Balik ke Hibiki yang telah tiba, ia langsung action parkour ke bagian teratas dengan keadaan gravitasi yang kompleks. Dan di saat ia ingin mencoba melewati limitnya untuk menghampiri suara dari bubble yang dia rasakan, tiba-tiba Hibiki melihat dirinya saat kecil berada di menara yang membuatnya salfok dan terjatuh ke dalam laut. Kemudian sebuah bubble berusaha mengikuti Hibiki yang jatuh ke dalam laut. Di saat oksigen terakhir dari Hibiki mengenai bubble itu, ia pun berubah wujud menjadi seseorang ciwi yang menyelamatkan Hibiki dari kematiannya. Di keesokan paginya, saat sang ciwi itu mencoba menyentuh Hibiki, membuat jarinya berubah menjadi busa-busa bubble di saat menyentuhnya. Kemudian mereka ditemui oleh Shin yang dibawa balik ke markas kapal mereka. Si ciwi itu terlihat bisu dan bertingkah seperti kucing yang maling ikan coy. Awas tuh, ikan mak lu diambil coy. Dan Shin yang melihatnya berpikir untuk memasukkannya ke dalam timnya untuk bermain game Battlecore nanti. Saat di malam hari, si ciwi itu pun menghampiri Hibiki ke kamarnya dan mencoba menyentuhnya lagi, yang seketika bubble-bubble di jari si ciwi itu menyebar. Ia pun terbingung dengan hal itu karena saat menyentuh orang lain jarinya nggak kenapa-napa coy. Di keesokan harinya, tim Blue Blast pun melaksanakan latihan di pagi hari termasuk si Hibiki. Saat ciwi itu melihat Hibiki yang telah keluar dari kamarnya, Hibiki terlihat menghindarinya. Namun si ciwi itu pun mencari perhatian kepadanya dan kemudian ia melihat sebuah tower yang seketika membuatnya mengeluarkan nyanyian suara indah yang membuat Hibiki terpukau dengan suara itu. Dan Hibiki pun mengajarinya tentang basic-basic gerakan parkour kepadanya. Lalu di saat mereka makan bareng, Hibiki memberikan nama Uta untuk dirinya dengan alasan karena dia bernyanyi. Setelah itu, di saat Makoto sedang meneliti laporannya, Shin pun menghampirinya dan membahas penguasaan teknik parkour Uta yang gercep banget coy. Lalu Makoto pun kepo kenapa Shin gak parkour-parkour lagi. Yang ternyata kaki sebelah Shin kini telah menjadi cyborg setelah menyelamatkan Hibiki dari kecelakaan menara saat itu.
Di keesokan harinya, tim Blue Blast pun menyimak pertandingan tim Mad Lobster versus tim Underbreaker yang menggunakan teknologi buatan mereka. Membuat tim Blue Blast pun heran dengan teknologi itu. Sementara di kapal, Makoto yang lagi milih buku itu diambil oleh Uta sangat tertarik saat melihat buku Putri Duyung. Lalu Makoto pun menceritakan tentang kisah Putri Duyung yang menyukai seseorang pangeran dan terpikat oleh dunia manusia. Setelah tahu hal itu, Uta pun makin tertarik dengan Hibiki dan ia terlihat mempelajari banyak buku di setiap harinya. Di saat mereka berdua sedang mempelajari sesuatu, Hibiki pun keluar dari sana dengan Uta yang segera menyusulnya. Ia pun mengikutinya ke tempat rahasia milik Hibiki. Di sana, Uta menemukan rumah keong yang membuatnya begitu senang. Lalu Hibiki pun menceritakan tentang dirinya yang menyukai tempat ini yang jauh dari kebisingan. Kemudian cerita flashback dikit nih tentang masa lalu Hibiki yang punya masalah dengan pendengaran sensitif yang membuatnya dimasukkan ke tempat anak-anak yang memiliki kasus serupa. Di saat gelembung jatuh dan Hibiki yang lagi berada di menara itu, ledakan pun terjadi. Namun Hibiki terbangun dengan selamat dari ledakan tersebut. Dan yang hanya ia ingat sekarang adalah nyanyian yang saat itu ia dengar membuatnya sampai kini terus mencarinya. Uta yang mendengar hal itu pun sangat ingin menyentuh Hibiki. Namun ia tidak bisa dan pergi keluar mengeluarkan nyanyian suara indahnya yang membuat Hibiki teringat masa lalunya. Dan berusaha mengejarnya. Di saat Hibiki ingin menyentuhnya, Uta pun menghindari kontak fisik dengannya. Sementara itu di kapal, sekelompok tim Undertaker menyusup dan menculik si Makoto dengan meninggalkan sebuah pesan. Lalu tim Blue Blast pun segera mengetahui penculikan tersebut dengan sebuah pesan yang ditinggalkan yang berisi tentang untuk bertanding dengan Makoto sebagai hadiahnya. Hibiki yang melihat itu pun menggerakkan timnya untuk gas ngeladenin permintaan tim Undertaker. Setelah mereka tiba, mereka pun langsung berkumpul dan memulai pertandingan tersebut. Tapi tak lama setelah pertandingan dimulai, dua orang dari tim Blue Blast pun berhasil disingkirkan dan tersisa si Gondrong, Hibiki, dan Uta yang mencoba membalap dari orang-orang Undertaker. Namun saat mencoba menyaingi tim sebelah, mereka bertiga pun dijebak oleh orang-orang tim Undertaker yang membuatnya stuck di dekat pusaran air. Lalu Uta dengan otak Senkunya mencoba melawan ketakutan mereka dengan nekat parkour ke batu demi batu dengan si Gondrong dan Hibiki yang mengikutinya. Lalu Hibiki dan Uta pun berduet parkour menuju bendera finish walaupun ada gangguan-gangguan berdatangan. Dan saat sisa satu langkah menuju kemenangan, Uta terpaksa menggapai tangannya Hibiki yang membuatnya tangannya menjadi bubble-bubble dan hal itu membuat tim Blue Blast mendapatkan kemenangannya. Setelah itu mereka pun merayakan kemenangannya bersama dengan tim lain. Namun hanya Uta yang berada di tempat rahasia Hibiki. Lalu saat ia mendatangi tower dan mengeluarkan suara indahnya, suatu entitas mengambil dengan bayangan apa yang akan terjadi berikutnya. Di saat itu, Hibiki pun datang yang memutuskan koneksi Uta dengan entitas itu. Lalu Hibiki memberinya kalung keong dan berterima kasih ke Uta atas kehadiran dirinya yang membuat Hibiki merasa menjadi versi dirinya yang awal. Namun saat Hibiki ingin menyentuhnya, fenomena bubble-bubble seperti kejadian di awal kembali berjatuhan, membuat gedung yang mereka berdua pijak itu menjadi oleng coy. Di saat Uta yang hampir jatuh, Hibiki menarik jaket milik Uta yang membuat dirinya mengetahui apa yang ditutupi oleh Uta. Lalu gelembung dari tubuh Uta melayang mengenai Hibiki yang membuatnya mendapatkan VOV dari bubble yang saat itu ia melihat di menara. Uta merasa hari ini adalah perpisahannya seperti kisah Putri Duyung dengan pangerannya. Dan ia pun pergi untuk menghentikan fenomena ini. Di saat Hibiki ingin mengejarnya, bubble-bubble merah pun menghalanginya untuk membuatnya terjatuh ke laut. Tapi untungnya kapal dari rekan-rekannya pun tiba menyelamatkannya. Lalu Hibiki pun langsung dengan rencana ingin OTW ke menara dan ia pun diikuti oleh rekan-rekannya. Tak lupa tim Undertaker pun memberinya sepatu berteknologinya ke mereka untuk bermanuver. Mereka pun langsung OTW dengan kemampuannya dan siapa sangka Shin pun kembali parkour walaupun dengan kaki cyborgnya. Ia pun memimpin rencana Hibiki dengan membuka jalur untuk mereka. Langsung dengan bantuan si Gondrong dan Shin, Hibiki bisa bermanuver mencapai atas tower yang membuat black hole yang mengganggu mereka pun hilang. Di saat ia mencapai atas, ia melihat tempat yang sama seperti saat itu, yang dimana ia melihat sebuah bubble dan ia pun berpikir ia telah membuat para bubble itu marah dengannya dan membuat sebuah ledakan. Dan ia merasa kalau bubble yang ia lihat saat itu adalah Uta yang melindunginya.
Setelah mengingat itu, ia melihat Uta yang ditahan oleh kakaknya. Langsung tuh, Hibiki mencoba menghampirinya, namun percobaannya terus gagal yang membuat dirinya terkurung di dalam bubble. Uta yang melihat itu langsung melepas paksa tangannya demi menyelamatkan Hibiki yang kehabisan napas coy. Dan dengan energi bubble dari tubuh Uta, ia menetralkan energi bubble merah yang sebelumnya menyebar luas. Dan mereka pun terjun ke laut dengan Uta yang menciumnya untuk terakhir kalinya coy. Lalu di saat Hibiki telah sadar, ia membawa Uta yang telah hampir menjadi full bubble. Uta pun memberitahu soal pertemuan dirinya dengan Hibiki yang membuatnya menjadi diri sendiri. Dan setelah itu tubuh Uta pun menghilang menyisakan bubble-bubble di genggaman Hibiki. Dan cerita pun selesai. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Karena ini anime kagak ada lanjutannya, jadi kalian komen aja di bawah. Nanti aku buat voting untuk animenya. Yaudah gitu aja. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Dimaki Film agar aku semangat membuat konten-konten selanjutnya. Arigato dan sayonara. Bujang.